Aam ngapain? Lupa matiin dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran, yang mana indikatornya yaitu menyusun perangkat ajar, kemudian konsep alur, dan juga terakhir kita nanti diminta untuk latihan untuk membuat capaian pembelajaran. Saya akan jabarkan terlebih dahulu penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran, yaitu ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam berbagai fase-fase. Misalnya pada kelas 1, kelas 2, SD, SMP, dan SMA. Kedua, menyusun dan tujuan pembelajaran, penyusunan dan tujuan pembelajaran. Nah, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Nah, kemudian ada pengembangan model ajar seperti RPP atau model ajar segala macam, itu merupakan rencana ketika sebelum kita masuk dalam kelas. Nah, yang kedua adalah, maksud saya selanjutnya, konsep alur tujuan pembelajaran seperti ini, yaitu capaian pembelajaran itu ada beberapa fase, yaitu fase A sampai dengan fase F. Nah, di mana berbagai fase itu ada kelas-kelasnya gitu. Kemudian alur tujuan pembelajaran itu tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah konsep peta alur tujuan pembelajaran. Fase A misalnya, ini kita nyari dari capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti silakan Bapak Ibu unduh saja. Silakan misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 3 misalnya bahasa Indonesia, kemudian juga tentukan dulu fase apa yang akan disampaikan, atau pelajaran apa, misalnya membaca, menulis, memirsa, berbicara, dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya di situ sudah ada, tinggal Bapak Ibu papas saja. Nah, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan. Saya kira lebih jelas. Kemudian misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tapi saya akan membuat penugasannya, yaitu Bapak Ibu membuat satu alur pembelajaran. Nah, alur pembelajarannya itu tentukan dulu kelasnya kelas yang mana, fasenya fase mana, kemudian judulnya apa, misalnya membaca, menulis, berbicara, dan sebagainya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, bisa Pak. Bisa ya. Nanti sebentar Bapak Ibu ya. Udah, pokoknya kayaknya dia nyaman banget di rumah dulu. Ya, bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 dan 2. Siap. Oke, silakan Bapak Ibu dibagi dulu kelompoknya. Siap sudah Pak, bagi kelompoknya Pak. Ada kelompok 1 sama kelompok 2 Pak. Dan kelompok 2 ya. Iya Pak. Nah, silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas itu secara berkelompok, dan kemudian saya minta perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Baik, saya kasih waktu kira-kira 5 sampai 10 menit ke depan untuk mendiskusikannya. Siap Pak. Nah, Bu, buat apa sih dulu puasa? Maka dia kerja nggak dikerja di kantor aku lagi. Belum setelah puasa, tapi nggak pas puasa.
ya kan mana mah cuma ada ibu-ibu teh ya bu ya biasa ibu-ibu rupi jadi itu katanya itu mah gini segala macam gitu mana berhubungnya di bawah umur jadi ya dengerin aja didengerin nggak dengar gitu nggak dengerin kayak gimana gitu. Ya masih ada waktu 5 menit untuk mengerjakan, silakan Bapak Ibu. Pak. Ini yang akan kita baca di sesi ini adalah tujuan asal diagnostik, asesmen diagnostik. Aduh. Bismillah. Baik, Bapak Ibu bisa dimulai. Apa sudah semua beres? Siap, sudah. Ya, mulai dari kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Oke, siap Pak. Saya dulu Pak. Oh, Kelompok silakan. satu, Pak. Kelompok 1 ya, sok. Bentar Pak ya. Simulasi dulu, nggak usah direkam. Oke. Sudah berapa kali kita simulasi? Langsung aja ya. Bentar Pak ya. Oke. Bentar Pak, lagi loading Pak. Nah, ya, silakan. Yang lain mohon disimak dan ketika memang ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kelompok satu ya. Oke, saya di belakang saja. Oke, siap. Izin Pak menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Pertama tentang capaian pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran yang diambil adalah fase C. Pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapan terhadap bacaan, menggunakan pengalaman dan pengetahuan, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca dan untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pembelajaran 5.1 pelajar mampu membacakan dengan lancar dan mudah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk identifikasi objek, fenomena, dan karakter. Tujuan pembelajaran 5.2 pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi dari teks dan atau audiovisual. Tujuan pembelajaran 5.3 pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kunci yang relevan untuk mengklarifikasikan pemahamannya terhadap teks. Oke, mungkin itu aja Pak hasil diskusi kelompok 1. Silakan kalau Pak Ibu ada yang ingin tanyakan. Tanya kasihan daripada awalnya tuh nggak sesuai. Iya.
Ya, Bapak Ibu, silakan ada yang ditanyakan dari kelompok pemaparan tadi, kelompok 1 tentang contoh dari alur pembelajaran. Ada? Kalau tidak ada, saya bahas sedikit mengenai apa yang Siap, dipaparkan Pak. oleh kelompok 1. Ya, Pak. Siapa Pak Selamat? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak, satu kelompok tadi sama Pak Fadli. Oh iya. Oke, saya bahas sedikit aja ya. Bahwa tadi yang dipaparkan oleh Pak Padli itu adalah benar adanya bahwa dia melihat dari fase C, di mana fase C itu ada pada kelas berapa kira-kira Bapak Ibu? Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Di situ kan ada tujuan pembelajaran 5.1. Ya kan? Nah, 5.1 itu 5 itu menunjukkan bahwa ini adalah satu capaian pembelajaran kelas 5. Nah, titik 1 itu berarti adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Siswa mampu segala macam. Nah, itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pemerintah, dalam ini adalah Kementerian Pendidikan ya, yang tujuan-tujuan itu. Adapun kita sebagai guru, kita hanya membuat satu modul pembelajaran gitu loh. Bukan tujuan pembelajaran, tapi modul pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran itulah Bapak Ibu silakan dibuat, dirancang, baik itu dengan metodologi, kemudian strategi, lalu bahan yang akan dijadikan sebagai referensi. Nah, itu adalah tugas Bapak Ibu sebagai guru dalam upaya merancang strategi pembelajaran. Itu adalah yang tadi disampaikan oleh saya itu adalah alur tujuan pembelajaran. Gimana Bapak Ibu, bisa dipahami nggak kira-kira pertemuan kali ini? Siap, bisa, Pak. Bisa ya, saya kira itu mudah karena itu adalah kita tidak membuat, kita hanya kita hanya mempostkan saja karena itu sudah dibuat oleh pemerintah. Tetapi kita tujuannya itu menentukan Bapak Ibu ngajarnya di mana, ya sesuaikan dengan ngajar ya, fasenya juga disesuaikan saja. Kalau kelas 12 berarti fase F, kelas 11, 12 dari mulai 10, 11, 12 itu fase F. Itu aja Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.